Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 November tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Angkatlah Mukamu. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bidang psikologi atau ilmu jiwa ada seorang tokoh yang sangat terkenal bernama Viktor Frankl. Dia adalah seorang berkebangsaan Jerman tetapi keturunan Yahudi. Maka seperti yang banyak kita tahu ya, ketika Perang Dunia Kedua itu Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, dia berambisi sekali untuk melakukan genosida atau pembantaian bangsa Yahudi yang memang pada saat itu sangat mendominasi bidang perekonomian di Eropa. Karena rasa iri, maka Adolf Hitler ini sangat membenci orang Yahudi dan kemudian dia menangkapi orang-orang Yahudi itu dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Dan tidak terkecuali dengan Viktor Frankl, seorang psikolog yang sangat terkenal di Jerman pada waktu itu. Karena dia juga seorang keturunan Yahudi, maka dia pun ditangkap oleh Nazi Jerman dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Dan ya, namanya orang pintar ya, orang pandai dalam situasi di penjara pun ya, namanya seorang pakar, dia masih sempat-sempatnya mengadakan riset ketika ia tinggal di dalam kamp konsentrasi Auschwitz ya. Dia mengamati di kamp konsentrasi itu ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang terlalu mengandalkan kemampuan dan pikirannya sendiri. Ketika penderitaan datang, yaitu dipenjara atau ditahan di kamp konsentrasi, mereka bukannya berdoa, ya, mereka bukannya beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi mereka lebih suka untuk mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Dan alhasil orang-orang seperti ini yang terlalu percaya dengan dirinya sendiri akhirnya kalah oleh penderitaan. Dan di kamp konsentrasi itu mereka ini karena stres dan depresi, maka kesehatan mereka itu cepat menurun ya. Kesehatan mereka ini cepat menurun dan bahkan tidak jarang yang mati duluan ya. Jadi sebelum dieksekusi atau sebelum dihukum mati, mereka sudah mati duluan ya. Matinya bukan karena dieksekusi, tetapi karena ketakutan, kepanikan, kecemasan ya, dan depresi karena penderitaan yang begitu berat di kamp konsentrasi. Itu kelompok manusia yang pertama. Dan kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi mereka sama-sama menderita di dalam kamp konsentrasi itu, tetapi mereka tetap menjaga relasi yang dekat dengan Tuhan. Mereka tetap terus beribadah, tetap terus berdoa. Dan ciri-ciri mereka itu, mereka ini senyampang ya, atau selagi masih ada kekuatan, mereka tidak berhenti bernyanyi ya. Jadi mereka terus menyanyikan lagu-lagu rohani Yahudi itu ya. Mereka terus berdoa, menjaga relasi dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mereka percaya, mereka sungguh-sungguh beriman bahwa Allah yang Maha Baik pasti akan memberikan keselamatan kepada mereka ya. Dan karena iman mereka dan kebergantungan mereka kepada Tuhan, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang berjiwa kuat, ya, berjiwa kuat, bermental kuat, dan penuh iman dan pengharapan. Ya. Maka
ketika Perang Dunia Kedua ini selesai, ya, ketika Nazi Jerman berhasil dikalahkan oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, maka orang-orang yang dibebaskan dari kamp konsentrasi adalah orang-orang kelompok kedua ini, ya, termasuk Viktor Frankl, ya. Jadi orang-orang yang terus beriman, terus menjaga relasi dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mereka ini bisa bertahan, ya, meskipun sama-sama kelaparan, ya, meskipun sama-sama menderita, tapi mereka tetap bertahan, dan akhirnya mereka pun menikmati kebebasan setelah Jerman dikalahkan oleh pasukan sekutu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari hasil risetnya ini, ya, maka Viktor Frankl, ya, dalam bukunya yang berjudul Logoterapi, dia mengatakan bahwa jalan yang terbaik, ya meskipun dia seorang Yahudi, ya, bukan seorang Katolik, tetapi toh kita bisa belajar dari Viktor Frankl ini, bahwa dalam kehidupan ini adalah sebuah keberuntungan ketika orang berani mempercayakan dirinya, mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika penderitaan datang, ketika orang itu berani mengandalkan Tuhan, berani terus menjaga relasi dengan Tuhan, berani terus berdoa, berani terus beribadah, dan terus memuliakan nama Tuhan dari dalam hatinya yang paling dalam, maka orang ini pasti akan bisa bertahan di dalam menghadapi penderitaan, ya. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan sabda Tuhan Yesus ini, maka kita bisa menyimpulkan, ya, menurut pandangan iman kita, bahwa justru ketika penderitaan itu datang mendekati hidup kita, maka pada saat itu justru kerajaan Allah itu juga semakin dekat dengan kita, ya. Jadi ketika penderitaan itu mendekati hidup kita, itu bukan berarti bahwa kerajaan Allah itu menjauh dari kita, ya. Nah, kita sering berpikir demikian, ya. Jadi kalau hidup kita ini syarat dengan penderitaan, kalau hidup kita ini bertubi-tubi didatangi penderitaan, maka itu berarti kerajaan Allah menjauh dari hidup kita. Padahal ternyata menurut Tuhan Yesus sebaliknya, ya. Kalau penderitaan ini datang, ya, penderitaan bertubi-tubi datang ke dalam hidup kita, maka justru pada saat itu kerajaan Allah itu semakin mendekati hidup kita, ya. Oleh karena itu, marilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang bisa luput dari penderitaan di dalam kehidupan ini, ya. Termasuk Romo, ya. Jangan dikira saya, ya, Romo Erik ini sebagai seorang imam, sebagai seorang Romo ini bebas dari penderitaan. Oh tidak, ya, mungkin malah penderitaan saya malah lebih banyak, ya, daripada umat sekalian, ya. Ya, tetapi ya itulah, ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa luput dari penderitaan, ya. Tetapi berdasarkan pesan Tuhan Yesus hari ini, marilah, ya, kalau memang hidup kita ini didatangi oleh penderitaan, didekati oleh penderitaan, maka justru pada saat itu kerajaan Allah sungguh sangat dekat dengan kita. Maka mari
ketika kita jatuh dalam penderitaan, kita tetap menjaga relasi dengan Tuhan, tetap berdoa, tetap berpaut kepadanya, tetap beriman kepadanya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Maka dengan demikian, semoga meskipun penderitaan datang silih berganti di dalam hidup kita, kita tetap kuat, ya, kita tetap teguh, kita tetap kokoh berdiri, dan tetap mantap di dalam kehidupan ini, karena kita senantiasa berpegang pada tangan Tuhan, karena kita senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan. Dan sebaliknya, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan justru semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Karena bila demikian, maka hidup kita akan semakin terpuruk. Semoga kita mampu menjaga relasi kita dengan Tuhan, tetap dekat, tetap mesra, dan tetap berani mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan, dan semoga hidup kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati.